Sebelum dilanjut videonya jangan lupa subscribe, like, dan komen. Selanjutnya, mari kita saksikan kajian Majelis Takon bersama Ustadz Sanif Ali Syahbanang, LC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah pengajian Ahad pagi Desa Sepanjang yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pagi ini kita dipertemukan dalam kondisi sehat walafiat, dalam kondisi iman Islam. Semoga nikmat yang Allah karuniakan kepada kita ini bisa jadi wasilah untuk kita melakukan amal ketakwaan, kita ibadah, mengumpulkan bekal menghadap Allah di negeri akhirat kelak. Sholawat serta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berikut kepada para sahabat, juga keluarga beliau dan juga umat beliau. Semoga kita semua tidak terhalangi untuk mendapat syafaat Rasulullah di akhirat kelak. Allahumma amin. Jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, muqaddimah singkat dari kami sebelum nanti majelis takon nggih. Bapak-bapak, ibu-ibu, pentingnya kita perhatian terhadap kesinambungan generasi setelah kita ini bisa menjaga kebaikan. Kita perhatian terhadap anak-anak dan juga cucu kita nanti, di mana tantangan hidup bagi mereka ini jauh lebih berat dibanding apa yang kita lihat sekarang. Kita enggak berbicara tantangan hidup itu dari sisi orang cari ma'isyah. Masya Allah, dibanding dulu mungkin bapak-bapak, ibu-ibu atau mbah-mbah yang sudah sepuh di tahun 60-an, tahun 70, tahun 80. Sekarang fasilitas hidupnya lebih mudah. Ya. Fasilitas hidup sekarang lebih mudah untuk cari duit. Meskipun banyak yang mengeluhkan minimnya lapangan pekerjaan, tapi usaha atau effort untuk dapat ma'isyah itu enggak semudah orang-orang dulu. Sekarang cuman diam di rumah, buka laptop, buka HP, bisa dapat duit. Nggih Bu, nggih. Maka banyak di perkotaan khususnya, kadang orang tuh enggak jelas kerjanya apa. Setiap hari mau di rumah gitu. Tapi Masya Allah tuh, punya mobil, rumahnya bagus. Nih. Kalau enggak paham, dikiranya pesugihan Bu. Wah, ini punya babi ngepet. Dikiranya pesugihan. Tapi memang sekarang itu banyak orang itu kerja dari rumah hanya dengan HP, hanya dengan laptop, ya.
sudah dapat uang banyak. Ya. Terlepas tadi bahwa lapangan pekerjaan juga dikeluhkan minim, tapi masalahnya bukan minim sebetulnya. Nyatanya dibilang lapangan pekerjaan minim, tapi banyak sawah, banyak ladang yang nganggur. Nggih. Kan harusnya ndak sedikit kalau orang mau bekerja betul, ya, punya kreativitas untuk ngolah bumi yang Allah titipkan kepada kita, negara kita ini Masya Allah diamanai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bumi yang berbarokah, bumi yang subur. Para masyayikh itu kalau kesini selalu mengingatkan kami itu begitu. Masya Allah, negeri kalian ini negeri yang luar biasa, ini harus dikelola dengan baik. Nggih, para masyayikh, guru-guru dari Timur Tengah itu kalau kesini mesti pesan begitu. Nah, yang ingin kami sampaikan terkait generasi penerus kita ini, anak-anak cucu kita ini, bagaimana kita berikan kepada mereka bekal ilmu. Susahnya hidup yang mereka nanti hadapi itu bukan masalah nggak bisa cari duit, nggak bisa makan, enggak. Kalau orang dulu bilang nggak bisa makan, betul-betul nggak bisa makan. Di banyak daerah dulu, termasuk nggak usah jauh-jauh di daerah selatan Jawa saja, itu banyak loh yang nggak bisa makan nasi. Makanannya masih gaplek, tiwul. Dulu begitu. Ya, air susah. Sekarang dengan teknologi banyak sumur bor di sana sini, air sudah dimudahkan. Sekarang kalau bilang orang wah susah makan, itu masih bisa lauk tempe telur. Itu yang kita dapati di masyarakat. Sehingga kalau dibilang wah ini masyarakat miskin, tapi lauknya ayam mau makan. Setiap hari makannya ayam. Jadi sekali lagi tantangan anak-anak kita ke depan tuh bukan masalah itu, bukan masalah ndak bisa cari maisha, nggak bisa nyari duit, tapi tantangan mereka menghadapi gelombang fitnah. Terutama fitnah ujian yang berkaitan agama mereka. Bisa istiqomah jadi orang mukmin yang soleh, itu luar biasa. Tantangan berat bagi generasi kita ke depan. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, ya kewajiban kita itu memberi mereka bekal ilmu. Memberi mereka bekal ilmu. Dan di antara ilmu yang dibutuhkan oleh generasi ke depan itu adalah ilmu yang berkaitan dengan kepahaman agama. Ya, tafakuh fiddin. Ya. Tafakuh fiddin itu bukan sekedar orang bisa ngapal Quran. Bukan sekedar orang bisa ngapal hadis. Bukan yang penting mondok, enggak, lebih dari itu. Tapi bisa memahami duduk permasalahan. Bisa memahami duduk permasalahan. Nah, kaitan sama tema kita ini, saya ingin nyampaikan bapak-bapak, ibu-ibu, kadang problematika di masyarakat terkait rumah tangga itu tambah ruwet gara-gara ditanyakan kepada sosok yang mungkin dianggap dai atau dianggap ustadz atau dianggap guru, tapi kemudian memberikan jawaban yang tidak berdasarkan ilmu. Itu akibatnya fatal. Akibatnya malah merusaknya lebih besar daripada memperbaikinya. Terus terang saya katakan begitu. Contoh, seumpama ini ada kasus, ada seorang istri, itu kabur dari rumah. Kabur dari rumah. Bahasa Jawanya minggat. Kenapa kok minggat?
dia berasumsi bahwa suaminya sudah ya mendolimi dia, ya, suaminya menikah lagi. Wah. Jadi kalau menikah lagi itu dianggap mendolimi. Ya, nanti didudukkan dulu, apa dolim apa tidak. Dan dolim itu apa? Itu butuh dipahami secara syar'i. Kadang nyampaikan, wah itu dolim, dolim itu apa? Nah sampai kemudian ya si suami ini meminta istrinya untuk pulang dengan baik hati, dengan ya sebisa mungkin lah. Padahal sudah lama pergi dari rumah. Tapi ayo pulang, kita bangun lagi rumah tangga. Yang sudah bertahun-tahun jalani rumah tangga, nggak mau. Kemudian suami nyampaikan, kalau kamu nggak mau pulang, saya khawatir kamu jatuh kepada pelanggaran yang dalam syariat ini disebut nusyuz. Pernah saya jabarkan tentang hukum nusyuz itu adalah seorang istri yang tidak taat sama suami, itu disebut nusyuz, itu dosa besar, kabair. Nusyuz itu termasuk kabair, istri yang tidak taat sama suami. Nah kemudian parahnya dari pihak istri ini mencari pembenaran dengan bertanya kepada beberapa yang disebut ustadz atau yang disebut dai. Nanyakan apakah seorang istri yang lari dari rumah karena begini begitu diperbolehkan dalam, apakah disebut nusyuz? Dijawab sama dai atau ustadz yang bersangkutan ini, oh enggak, kalau terjadi kedoliman tidak disebut nusyuz. Kedoliman apa dulu? Nah ini bahaya. Fatwa-fatwa begini ini akhirnya kan melegitimasi seorang istri untuk tidak taat kepada suaminya dengan dalih apa tadi? Dengan dalih kedoliman. Sederhana, kalau mau memang ada kedoliman ya dibuktikan kedoliman itu. Kalau itu KDRT, bukti KDRT itu kan secara hukum juga bisa dibuktikan, bisa diangkat, tapi tidak membolehkan kemudian istri itu lari dari suaminya. Apalagi kemudian lari dari suaminya ini tanpa ada dasar hukum yang jelas. Nah ini problem yang seperti ini banyak didapati di masyarakat. Sebabnya apa? Karena minim kita dapati sekarang seorang faqih, seorang ahli ilmu yang memahami betul duduk perkara syariat. Setidaknya di satu desa itu ada satu faqih. Saya memang punya satu cita-cita. Sekarang ini kita nyari di satu kabupaten satu faqih saja itu jarang. Yang bisa ngaji kitab, bisa nelaah betul hukum syariat dengan benar, itu jarang. Satu kabupaten. Kalau satu kabupaten ada berapa hafidz sudah banyak. Tapi satu kabupaten ada berapa faqih? Dikit. Akhirnya apa? Problematika masalah yang ada di masyarakat macam-macam, ada urusan keluarga, ada urusan hutang piutang, masalah muamalah uang, masalah sengketa tanah, masalah bisnis yang kemudian cekcok, itu banyak terjadi. Ya, wong kadang itu perselisihan bisnis terjadi di antara orang-orang yang katanya dai. Ternyata setelah dibuka runut masalahnya, problematikanya ada di dalam dasar muamalah syar'i yang tidak diterapkan dengan baik. Nah ini masalah semuanya terjadi gara-gara apa? Minimnya ilmu. Maka penting, ayo bapak-bapak, ibu-ibu, kita perhatian betul sama masa depan anak-anak kita, cucu-cucu kita nanti, ya. Caranya setidaknya kita berpikir untuk mengkader anak-anak atau cucu kita ini masuk pesantren, belajar ilmu yang benar, ditaruh cita-cita
Mas kamu tak pondokke biar kamu jadi fakih, biar kamu jadi alim yang pinter baca kitab, bisa paham Quran, paham hadis, bisa ngasih petunjuk ke masyarakat. Nggih, ya ikhtiar. Kita nggak ngerti nanti Allah memudahkan berapa banyak yang terlahir. Kalau di desa sepanjang itu ada satu saja udah Masya Allah. Ada yang butuh hajat masalah bagi-bagi waris. Tanyanya ke siapa? Jelas. Ada permasalahan rumah tangga, mau cari hukum fikih yang kredibel, yang bisa dipertanggungjawabkan, jelas ada orangnya. Itu butuh diupayakan. Nah, kemudian mumpung ini di majelis ini kami menyampaikan informasi. Nggih, insya Allah tanggal 11, 12, 13 Oktober. 11, 12, 13 Oktober kan sudah deket itu. 2 pekan nggih. Sabtu depannya nggih, Sabtu depannya lagi. Itu insya Allah ada event namanya International Islamic Edu Fair. Nah, ini International Islamic Edu Fair disingkat IIEF, diadakan di auditorium UMS Solo, nggih. Insya Allah 3 hari, isinya apa Ustaz? Pameran pendidikan. Isinya pameran pendidikan, di situ nanti ada stan-stan pondok-pondok pesantren. Tadi nyambung masalah napa? Kaderisasi. Jadi bapak-bapak ibu-ibu yang pengen mondok ke kemana nanti bisa ke situ, melihat ada pondok mana saja di situ. Mau tanya informasi tentang pondok apapun di situ ada. Nih, karena memang kadang cocok-cocokan. Ada yang nggak mau mondoknya deket, karena nek mondok kedeketan pulang terus. Nah, pengennya rada jauh dikit. Tapi ada bapak-bapak ibu-ibu ojo kadun. Kuale tilik, susah repot. Golek ongkos biayane dan perjalanan. Pengennya yang deket-deket, jarak 1 jam. Masih Solo Raya, oke. Tapi keluar Solo Raya kejauhan. Ada yang justru pengennya jauh sekalian. Nah, ini nanti informasi pondok-pondok pesantren hadir di situ, diselenggarakan oleh Formakin, Forum Ma'ahid atau pondok pesantren Al-Quran se-Indonesia. Ada juga nanti di situ stand travel umroh haji. Yang pengen cari informasi masalah umroh haji ada di situ. Kemudian ada stand-stand yang berkaitan dengan produk-produk muslim. Terus yang tidak kalah menarik itu kajian dan seminar yang disampaikan oleh tokoh-tokoh nasional bahkan internasional. Insyaallah Pak Anies Rashid Baswedan datang. Nah, tanggal 11-nya itu. Kemudian ada Ustadz Zaitun Rasmin. Nah, ini Ustadz Bakhtiar dan Ustadz Umar Mita masih dalam konfirmasi, semoga juga bisa hadir. Ada Habib Umar bin Hafid internasional nih datang dari Yaman. Oh, Masya Allah, rame. Nah, monggo bapak-bapak ibu-ibu kalau ndak bisa 3 hari ya sehari semuanya datang rame-rame. Sekepun di niki jamaah pengawasan Ahad pagi sepanjang lah niku rame. Nyewa bis napa nek ngagem nika El Sapek mboten angsal kata. Soale miyos kota nggih. Angin nek ngagem mikrobus napa ngagem elep ngoten berbondong-bondong rame-rame insyaallah menyemarakkan nggih. Niki tahunan insyaallah rutin. Tahun lalu sudah ada, tahun ini niki sebetulnya event yang keempat. Dulunya di Guru Asalam 2 kali, terus di auditorium tahun kemarin, ini tahun selanjutnya semoga dimudahkan. Nggih, demikian apa yang kami sampaikan mukadimah. Poinnya tadi kaderisasi ulama, yang kedua adalah tentang pameran pendidikan. Barakallahu fikum. Ya, syukuran jazakumullah Ustaz. Niki lanjut ini pertanyaan terpanjang ini kelihatannya ya. Ini ada narasinya dulu. Assalamualaikum. Apa ada syariatnya Ustaz
zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat tabiin atau ulama-ulama siapa gitu yang menikahkan anaknya minta sumbangan. Kan seharusnya bersyukur anaknya dapat jodoh, berbagi tidak minta imbalan. Kenyataannya ada orang yang punya usaha, bahkan ada yang dapat gaji, rumahnya megah, kendaraannya mewah, minta sumbangan orang-orang miskin. Bukankah itu malah bentuk kezoliman? Dan kebanyakan orang miskin kalau walimahan tidak sumbangan karena memang tidak punya modal. Bagi orang kaya tidak terasa Ustadz, tapi bagi orang miskin sangat terasa. Kebutuhan banyak, carinya susah, yang dijual enggak ada. Wah komplit nih. Keluarga jadi tidak sakinah. Gara-gara itu Ustadz syukron. Wassalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Napa istilahnya buwuh. Orang-orang timur ngomong Jawa Timuran buwuh. Buwuh itu nggih niku nyumbang karena daerah tempat saya yang ngomongnya kondangan. Nggih. Kalau secara dasarnya ini memang tradisi. Itu uruf tradisi. Tradisi itu bisa bergeser, ya, tergantung masyarakatnya. Ya, tergantung masyarakatnya. Bagaimana mau membawa tradisinya. Contoh mawon, nggak usah jauh-jauh. Di Blumbang itu dulu katanya, saya juga zaman itu belum tinggal di Blumbang. Itu dulu orang punya hajatan itu nyumbang. Tapi sekarang ini mayoritas enggak, mayoritasnya. Saya berkali-kali dapat undangan, ya pernikahan di Blumbang itu diadakan di kelurahan, itu enggak ada sumbangan. Bahkan tamunya sampai 2.000 sampai 3.000 ya enggak ada sumbangan. Meskipun masih ada beberapa yang nyumbang. Yang masih maksudnya ngadakan dengan harapan buka kotak istilahnya begitu nggih. Untuk sumbangan. Nah, ini artinya tradisinya bergeser. Nggih, dulunya ada sumbangan kemudian tidak. Nah, secara hukum syariat itu pendasarannya adalah walimah. Mengadakan walimah. Walimah itu apa? Walimah itu adalah menghadirkan masyarakat atau mengundang masyarakat sekitar untuk makan atas ya terselenggaranya akad nikah. Niku namanya walimah niku. Mengundang masyarakat sekitar untuk makan. Jadi intinya walimah itu ya memang makan gitu. Ya, atas terselenggaranya akad nikah. Hukumnya sunnah. Kalau tidak ada walimah sama sekalipun ya enggak dosa. Tapi itu sunnah. Dan di balik sunnah itu selain pahala juga mesti ada kebaikan, ada maslahat. Salah satunya maslahatnya meminimalisir fitnah. Ketika terjadi akad nikah kok tidak diumumkan, masyarakat tidak diberitahu, yang terjadi adanya suudzon, loh kok kayak gandengan. Nah, padahal itu ternyata sudah nikah, sudah halal. Nah, ketika diadakan walimah maka orang semua tahu, masyarakat setidaknya adalah tetangga sekitar. Satu RT semuanya, RT udah tahu semua kalau itu sudah menikah. Nah itu dasar walimah itu seperti itu hukumnya sunnah. Rasulullah SAW bersabda, aulim walau bisyah. Ya tegakkanlah walimah meskipun cuman dengan nyembelih 1 ekor kambing. Wah 1 ekor kambing masih keberatan. Di zaman dulu, tradisi di zaman Rasulullah 1 ekor kambing itu sedikit. 1 ekor kambing itu sedikit karena orang dulu ya kalau
ada hajatan nyembelih onto, nyembelih ya kambingnya mungkin puluhan. Nah, maka meskipun hanya dengan 1 ekor kambing. Oh, sekarang 1 ekor kambing banyakan Ustaz. Ya sudah nyembelih ayam. Oh, ayam juga keberatan terus goreng telur. Nggih. Yang penting makan. Yang penting apa? Makan. Datang masyarakat diundang 1 RT. Itu sudah dapat pahala sunnah. Sudah dapat pahala sunnah. Dan meniatkan walimah itu memang orang kenapa kemudian dia dapat pahala sunnah selain dia ini menyampaikan hajat tujuan dari walimah itu yang tadi saya sampaikan, yaitu mengiklankan, mengumumkan telah terjadinya akad nikah. Yang kedua adalah tujuannya berbagi kebahagiaan dengan bagi makanan. Itu asal dasarnya begitu. Tapi tradisi bergeser. Allah alam dulu kapan sih mulai muncul adanya sumbangan itu? Itu butuh diteliti. Kok awal-awalnya kok ya ana nyumbang ki kapan gitu janjane. Wih wis dhisik-dhisik niku pun kawit riyen Pak Ustaz, kawit riyen nih kapan gitu. Kan belum tahu juga, zaman penjajahan pun nonton ngoten. Jangan-jangan dereng gitu. Oh jangan-jangan dereng dangu banget. Jangan-jangan belum begitu lama dan yang pertama kali mengadakan ternyata orang kaya, wah itu repot lagi. Nah ini sekali lagi itu tradisi masyarakat yang tidak memiliki dasar hukum asalnya, karena tradisi itu asalnya itu mubah. Nanti baru ditimbang maslahat madharatnya dan kesesuaian dengan hukum syariat. Nah dari situ ketika sudah muncul kita lihat efeknya. Bagaimana efeknya? Hukum mendatangi walimah. Ini penting juga. Hukum mendatangi walimah asalnya wajib ketika yang mengundang itu orang yang kita kenal, punya hubungan dekat, dan undangannya khusus. Undangan khusus itu dimaksudkan atas nama Bapak Fulan dan Ibu Bapak Fulan sak keluarga, Mas Fulan, Mbak Fulanah, itu kan langsung jelas kita yang dituju dalam undangan. Ya, tadi ketika syarat-syarat yang saya sebutkan tadi terkumpul, ya itu jadi wajib. Tentunya juga ketika tidak berbenturan dengan undangan lain dengan status yang sama. Kalau ada 2 walimah datang masuk undangan ke kita berbarengan, ya maka kita diperbolehkan milih salah satu ketika statusnya sama. Tapi kalau yang satu lebih dekat, yang satu tidak lebih dekat, nah yang kita kedepankan yang dekat. Kalau sama-sama dekat, statusnya sama seperti tadi, tapi datangnya undangan berbeda. Si A ngundang lebih awal daripada si B, maka si A yang kita datangi, si B yang kita tidak datang. Itu hukum secara fikihnya. Artinya datangi undangan walimah itu asalnya wajib. Nah, ada kondisi yang dari hukum wajib tadi ketika syarat-syarat wajib terpenuhi itu bergeser jadi tidak wajib, bahkan makruh untuk menghadiri. Kapan? Ketika di dalamnya terdapat kemungkaran. Undangan walimah diisi oleh dangdutan itu. Maka kita mendatanginya makruh, bisa sampai haram ketika di situ terjadi kemungkaran yang nyata. Kemudian juga makruh juga ketika dalam prosesi walimah itu ada hal-hal yang menjadikan orang terjebak kepada sesuatu yang tidak menyamankan bagi dirinya. Salah satunya tadi kewajiban harus bukan kewajiban sebetulnya ya, karena enggak ditulis wajib nyumbang kan dia ndak jane, meskipun dicateti. Di desa itu ada yang titen banget loh, orang sampai
Ada yang masih salam tempel tuh lho, mboten dilebetke ngoten, ngertos? Salam tempel mengke kalau di daerah saya tradisinya masih itu walimahnya 7 hari. Dari 7 hari berturut-turut nanti sohibul hajat itu wis pokoknya standby terus ya. Datang sing datang 3 orang rombongan, oh kalau fulan datang. Nanti pas salam tempel plek dibukai, ditulis. Ada yang begitu. Jadi dititeni ngekei piro. Oh iki warnane biru. Berarti sesuk aku kudu ngekei biru kan gitu. Ada yang ngasih ya, warnanya hijau. Nah, warna hijau tahu nggih Bu nggih? Nah, langsung muncul respon, loh kok warna hijau? Padahal dhisik aku rono tak keine biru. Napa abang? Nah itu terjadi ada di masyarakat seperti itu gitu. Padahal nggak wajib, tapi seakan-akan akhirnya ada konsekuensinya. Nah, saya pernah dicurhati sama ibu saya. Daerah saya sana termasuk tinggi, daerah Wonosobo itu termasuk tinggi. Wah, kondangan apa segala macam itu wis kayaknya jarang lah orang ngadakan hajat terus nggak ada sumbangan. Nah, seringkali begitu, kebutuhan pokok sama sumbangan itu lebih tinggi sumbangannya. Nggih. Nah, akhirnya ya kita ngoten mawon. Kalau nggak usah memaksakan diri. Nggih. Kalau kita mengikuti hajat sosial itu nggak ada habisnya. Contoh, orang punya gawe, terus mau ngadakan walimah. Kadang wah, walimah piye carane? Kenalanku akeh. Wah, nek gawe sing cilik-cilikan kewo karo kono apa. Kalau seperti itu diurusi ndak ada habisnya. Ya, yang benar itu sesuai kemampuan. Pun apanane mawon. Nggih. Seumpamanya nggak bisa hadir di satu hajatan ya, karena nggak bisa nyumbang wis aku rasa teko ora apa-apa. Karena tadi saya kasih dasar hukum. Kalau datang ke situ menjebak kita kepada sesuatu yang kita tidak nyaman, salah satunya adalah ngasih sumbangan itu hadir ke tempat walimah seperti ini ya, yang dari hukumnya wajib bisa gugur. Bahkan makruh bisa sampai kepada makruh. Maka nggak datang nggak masalah. Nah, tinggal besok kapan ada kelonggaran ya nyampaikan saja kalau apa namanya? Nah, ngapunten ono alangane ra duwe duit. Iki mboten salah to enten alangan. Nggih. Jadi jelas nggih itu tidak ada dasarnya secara hukum syariat. Yang ada memang sumbangan-sumbangan itu tradisi bisa bergeser. Tergantung masyarakatnya. Tapi jenengan niki sing rawuh teng mriki terus kompak wis mulai sesuk wis ora patek sumbang-sumbangan ngoten. Mungkin lama-lama jadi bergeser. Kan tergantung jenengan gitu. Nggih, barakallahu fikum. Mugi mun jelas menika nggih. Kalajengaken pitangletan ingkang kaping kalih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, keluargaku dulu guyub rukun. Damai-damai saja. Tapi setelah pembagian warisan Ustadz yang tidak adil, keluarga sakinah jadi berantakan. Kakakku yang lebih cukup dari adik-adiknya malah minta bagian yang banyak. Akhirnya terjadi tidak saling mengunjungi. Kebanyakan tidak ngaji Ustadz. Aku yang ngaji, tidak diajak musyawarah dan dikasih sedikit. Akhirnya aku juga males datang pada mereka. Padahal saya pernah mendengar hadis tidak masuk surga pemutus silaturahmi. Apakah malas itu termasuk pemutus silaturahmi Ustaz? Mohon nasihatnya supaya aku tidak terlalu kecewa. Wassalamualaikum. Nah, pertama bab kecewa, kalau berharap kepada makhluk ya begitu. Okay? Kalau kita gantungkan harapan kita kepada makhluk itu harus siap kecewa kepada siapapun. Ada anak kecewa sama orang tua, ada istri kecewa sama suami, suami kecewa sama istrinya,
orang tua kecewa sama anaknya, di mana-mana banyak. Ya, guru kecewa sama murid, murid kecewa sama gurunya. Kemudian bergantung kepada pemimpin, pemimpinnya mengecewakan. Padahal yang dukung yo tenanan di sini. Zaman kampanye kaya orang duwe kesel. Iya kan? Nah, salahnya apa? Salahnya ya berharapnya sama makhluk. Maka kalau pengen tidak kecewa itu berharapnya sama Allah. Itu pertama. Pendasarannya biar nggak kecewa itu begitu. Terus kalau kita yang tidak mau nyambangi sama sekali ya bisa masuk kepada pemutus silaturahmi. Ya, kedoliman satu orang ya itu memang bisa disikapi dengan hajar. Hajar itu artinya kayak istilahnya hajar itu kayak memboikot lah. Boikot niku artinya mboten disambangi, mboten. Nek sing boikot mong jenengan ki ambak nggih mboten enten efeke. Gitu. Malahan ndak maslahat. Boikot itu terjadi ya sehingga orang yang dolim ngerasa salah akan kedolimannya itu ada maslahat terwujud kalau yang boikot itu banyak kompak. Contoh RT ada satu orang dolim tuh karepe menang dewe. Terus kemudian satu RT itu sepakat wis iki wong iki rasa dijak ngomong, rasa dijak ora rasa jareke wae. Enggak diajak bermasyarakat, enggak dianggap ana karo ranone, enggak ngefek. Ya. Nanti ada rumah sampingnya itu yang bersangkutan kita lewat seakan-akan lewat tanah lapang gitu. Kaya ora ana omahe gitu. Ketemu orangnya kaya ora ana. Itu kan namanya mendiamkan itu ya, hajar itu. Ya, hajar itu diperbolehkan kalau nanti didapati maslahat. Dan itu jelas hajar diperbolehkan ketika dilakukan oleh seseorang. Hajar diperbolehkan ketika yang dihajar ini melakukan kedzaliman yang disepakati. Tapi kalau kedzalimannya belum disepakati juga enggak boleh. Jangan sampai kayak orang model sekarang mau nuduh gara-gara nuduh kae bid'ah kae. Nglakoni bid'ah langsung saya harus menghajar dia. Lho sing mbok tuduh bid'ah kuwi mesti bid'ah kok. Nah itu jadi masalah. Nah kalau kedzalimannya sudah disepakati, sak RT semuanya nyekseni, ini orang dolim, ya serakah, maunya menang sendiri, hak-hak orang lain dilanggar, hak-hak tetangganya dilanggar, semuanya nyekseni itu boleh satu RT itu menghajar, diamkan itu. Biar ada efek jera sehingga dia akan muhasabah evaluasi aku kok dinengke sak RT ki apa iki. Kalau masih punya hati nurani ini ono sing ndablek. Ora gagas. Nah, sanksi sosial ternyata tidak mempan. Ketika sanksi sosial tidak mempan, maka dalam hukum syariat itu bisa diangkat ke ranah hukum persidangan. Ya, kedzalimannya apa yang dilakukan? Oh dia gosop, oh dia ngambil, oh dia geser patok, oh dia apa? Kedzalimannya itu bisa nanti diangkat ke persidangan. Ya, itu kalau hukum Islam dijalankan, maka nanti dari hakim akan menjatuhi kepada yang bersangkutan setelah proses sidang itu yang disebut takzir. Takzir itu semacam hukuman untuk jera. Itu di bawah had tentunya ya, tidak seketat had itu kan hukuman yang sudah ada ketetapannya dalam syariat. Dicambuk 40 kali, dicambuk 80 kali, dicambuk 100 kali itu ada ketetapannya. Potong tangan itu ketetapan had. Nah takzir itu di bawahnya itu. Salah satu bentuk takzir contohnya di penjara. Wis kowe tak penjara sesasi ben akhlakmu ki maleh gitu kan. Biar berubah. Ya 1 bulan di penjara, ngopo di penjara gara-gara aku dolim. Dolimi siapa? Dolimi tetangga, geser patok, itu mungkin dalam hukum syariat. Nah, jadi ketika tadi pengen mendiamkan, tapi dirinya sendiri yang diamkan, nggak ngefek. Nah, ketika seperti itu tidak ngefek, ya sudah Bismillah. Ya, silaturahim karena saudara sekandung ini jangan terputus. Malah kalau bisa disambung silaturahmi sambil dinasihati.
Nah, katanya kan yang ngaji cuman si penanya ini. Nah, justru itu didakwahi. Nggih, didakwahi. Jelas kedoliman itu dilakukan karena nggak ngerti hukumnya. Dan jelas karena nggak ngaji. Karena kalau dia ngaji dan takut sama Allah, takut sama hari akhirat, nggak bakal dia melakukan itu. Nggak bakal dia mendolimi siapapun. Nah ini yang kedua. Jadi tetap disambung silaturahmi, malah justru ya diniati dakwah. Yang terakhir pertanyaan yang statement yang paling awal, pembagian waris dolim. Kenapa terjadi? Karena umumnya masyarakat sekarang ketika dum-duman waris itu tidak menghadirkan orang yang ahli waris. Yang ahli hukum warisan maksudnya. Ya, yang memahami perkara warisan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini, ketika jenengan mau membagi warisan, pertama kali cari dulu orang yang paham ilmu waris. Nah, yang paham ilmu waris itu didatangkan, keluarga semua dikumpulkan, ya, yang bersangkutan siapapun, kerabat semuanya dikumpulkan, yang paham waris itu didatangkan, kemudian nanti yang paham waris ini nyampaikan edukasi tentang hukum waris. Dijelaskan dulu dalam Islam hukum waris itu begini, baru nanti kasus yang ada di rumah tangga, di keluarga itu baru dihitungkan. Oh, ini yang meninggal fulan, ya, masih punya istri, anaknya sekian, saudaranya sekian, itu nanti didudukkan dulu semuanya, yang ini berhak dapat pembagiannya sekian, yang ini enggak dapat karena terhalang sama yang ini. Itu hukum waris semua. Setelah rampung dan syaratnya semua harus ridho. Karena hukum waris itu hukumnya Allah. Tilka hududullah, itulah batasan-batasan yang Allah sudah patok. Kalau ada kematian harus bagi waris, caranya begini. Itu hukumnya Allah. Kalau sampai warisan itu dibagi tidak dengan hukum Allah, dosa. Tapi pun sami-sami ridho Pak Ustadz. Nggih, jenengan ridho kan urusan dunia, urusan akhirate. Hukumnya Gusti Allah jenengan nggih paringke pundi. Itu penting. Sering saya ngatur, tapi pun ridho Ustadz, pun sami-sami ikhlas. Masalahnya bukan ikhlas enggak ikhlas. Ya kalau ikhlas, banyak juga yang enggak ikhlas akhirnya terjadi begini. Yang benar semuanya manut dulu sama hukum syariat. Perkara habis itu mau saling memberi itu kadang ya dalam rumah dalam keluarga nggih, saudara ada satu yang ekonominya lebih, ada satu yang ekonominya kurang. Terus yang lebih ini kemudian misake wah nih, gonanku iki asine hakku tapi tak keke kowe. Nah, begitu kalau mau gentle. Bukan wis dibagi padha wae ya. Sing penting padha-padha sepakat. Sing nang kene sambil grundel ora aku jane ora sepakat. Tapi kan kadang pekewuh nggih. Nah, tetapi ketika hukum syar'i mau nggak mau harus taat karena yang ngatur itu yang punya hidup, yang ngasih rezeki. Harta warisan itu jeripayah orang tua seumpamanya. Orang tua dapat rezekinya dari mana? Dari Allah. Allah yang ngasih rezekinya itu. Ketika orang tua meninggal, harta itu maka kemudian turun kepada ahli waris. Asalnya hartanya siapa? Hartanya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Wong kita saja itu miliknya Allah. Berarti kudu manut sama aturan mekaten niku. Nggih, penting. Jatuh benjang-benjang niki ya ampun ngatos. Jamaah mriki kok dum-duman waris mboten ngagem hukum syariat, nggih. Ampun ngatos. Barakallahu fikum. Niki enten kalih Ustaz. Tasih enten kalih yang ini perlu penegasan mungkin terkait sumbangan tadi Ustaz. Niki enten apa? Bab sumbangan tadi niki kenalanku mantu Ustaz, saya dikasih roti. Tapi aku tidak datang dan tidak nyumbang. Apakah dosa Ustaz? Karena aku pernah dengar Gus Baha di YouTube walimahan sumbangan itu dosa. Nah niki nggih, walimahan sumbangan itu dosa.
Monggo diperjelas. Niku kadose mboten ngoten niku redaksine. Karena kayaknya saya juga pernah nggih dapati ceramah beliau di bab itu, kayaknya enggak begitu maksudnya. Maksudnya kalau walimah seperti itu buka pintu dosa, mungkin karena akhirnya tadi itu memberatkan orang, akhirnya membuka pintu dosa, akhirnya dirasani neng buri, akhirnya banyak. Kadang jadi bikin orang yang harusnya menunaikan apa yang lebih wajib jadi tidak menunaikan. Contoh keluarga pas-pasan banget ya. Gadah arto niku memang asine nggih daharan, nggih asine nggih kebutuhan pokok lah, mau makan, mau bayar listrik, mau bayar air, macam-macam, bayar sekolah. Gara-gara buah ngoten niki, terus pakai buah, akhirnya diparengke buahan niku, nggih ta. Terus nggih bayar listrik, utang kan ngoten, utangnya boten kesahur, niku maksudnya Gus Bah ngoten niku. Jadi ketika orang mengadakan walimah yang kemudian mengikat dengan sumbangan itu bisa mengakibatkan terbukanya pintu dosa. Memang baiknya ya dihindari. Nek diniati mau walimah kan tadi diniatinya wong seneng-seneng tasyakuran niku wis diniati sedekah. Jenengan angsal roti, terus jenengan boten dugi karena enten udzur, karena ada udzur. Ya, kita dapat kunjungan istilahnya ater-ateran nggih. Roti, nggih, kula termasuk sering. Pun ngoten mboten dugi ngoten lho. Lah karena pripun wonten udzur. Kan wonten udzur, wonten kewajiban yang kadang tidak bisa kita tinggal. Dan seringkali itu khususnya niki di Blumbang memang undangan itu mendadak. Seumpama acara Ahad itu kalau kunjungannya sambil ngundang itu biasanya Jumat itu, Jumat baru datang. Sampai kadang kita baru di luar kota nggih, kunjungannya dicantolke teng pintu. Nggih. Terus kan 3 hari 4 hari mboten enten tiyang teng griya. Dugi griya niku gitu wonten. Masya Allah. Kadang ada yang pas enggak ngasih, tapi kadang santri atau ngasih tahu saat ini ada ya sudah itu makanannya dimakan. Tapi kita ndak bisa hadir karena ada uzur. Wah, nek ngoten niku dianggap kedosan, dosane kula kathah berarti. Dosa mboten niku? Insyaallah mboten menawi wonten udzur lho nggih. Menawi wonten udzur. Perkawis bahwa lho, tapi kula pun ndahar rotine niku san. Lah riko kan niatine napa? Sedekah. Nek riko niatine sedekah niku ganjarane pun malah kalau niatinya minta timbal balik dadi mboten angsal ganjaran. Nggih, yang punya sing gadah damel niku lho. Ya, yang punya hajat ketika dia ngasih terteran itu diniatinya itu minta timbal balik malah enggak dapat ganjaran. Kalau diniatinya sedekah, Masya Allah, sa RW didum-dumi roti semuanya, Masya Allah. Terus orang ikut doakan, ganjarannya kathah. Nggih? Nah, mekaten. Masalah hukum datangi walimah tadi sudah saya jelaskan. Mungkin ini terakhir Ustaz. Izin bertanya Ustaz, kalau kita nagih hutang ke teman sudah berkali-kali, tapi dianya selalu banyak alasan, terus ada rasa marah di diri kita, apakah itu menjadi penyakit hati Ustaz? Nggih. Kalau rasa marah dipendem dalam hati ya berkelanjutan, ini bisa jadi yang namanya hiket. Hiket itu dengki. Dengki itu kan asalnya rasa jengkel atau rasa marah kita terhadap saudara, apapun sebabnya, wis macam-macam, wis utang, wis apa macam-macam. Dan itu kadang terjadi antara suami istri, kadang terjadi antara orang tua dan anak, kadang terjadi tadi antara guru dan murid, kadang terjadi antar pertemanan. Ketika kita punya jengkel sama saudara kita, bisa jadi memang betul dia yang salah, bisa jadi termasuk mungkin kasus ini tadi masalah utang ditagih bulet ya. Bulet alasan nggih indo malah kadang luwih galak. Nah, itu kadang bikin kita jengkel.
Kejengkelan ini ketika kita pendem terus bisa jadi penyakit hati saat bisa. Itu yang namanya hiqd. Itu yang namanya hiqd, dan itu penyakit hiqd ini termasuk juga penyakit yang berbahaya. Berbahaya bagi hati kita, berbahaya bagi fisik kita. Kadang ngefek ke fisik. Karena digagas terus akhirnya enggak tenang hati kita. Nah, maka dalam Islam itu di antara bentuk amal soleh yang paling memudahkan orang masuk surga itu adalah salamatul qalb atau salamatus sudur lil ikhwan, ya, selamatnya, bersihnya hati kita terhadap saudara-saudara kita. Bersihnya hati itu maksudnya nih, mboten nyimpen iri, mboten nyimpen dengki, resik. Suatu saat ada seorang sahabat, Rasulullah SAW itu ngomong kepada sahabat yang lain, barang siapa yang pengen ngerti calon penduduk surga itu, lihat itu orang itu. Wah, pada penasaran sahabat iki ketoke wong biasa. Tahajute ora mempeng banget. Posone yo jarang-jarang ora patek biasa. Nggih, kok kayak umumnya para sahabat zaman itu ya salat teng masjid, salat jamaah ya biasa. Ahli jihad ya bukan, ahli ilmu ya bukan, ahli sedekah ya bukan. Dicari-cari fadilahnya itu dereng kepanggih, belum ketemu. Akhirnya yang penasaran itu Abdullah bin Amr bin As ini penasaran, iki janjane wong iki istimewaane apa? Karena Kanjeng Nabi itu berkali-kali nyampaikan ini orang calon penduduk surga. Maka disengajakan oleh Abdullah bin Amr itu untuk ziarah, mendatangi rumahnya, khusus pengen ngerti kehidupan hariannya apa, bertamu 3 hari. 3 hari nginep tenggriane. Ternyata setelah 3 hari itu ya mboten nonton sing istimewa, biasa mawon. Kados umume sahabat sanese. Akhirnya pun penasarane mboten saged dimpet, akhirnya ditanyakan, saya dengar Kanjeng Nabi itu nyampaikan kalau kamu calon penduduk surga. Tapi saya belum dapat rahasianya. Jadi sengaja ini saya nginep 3 hari bertamu di rumah kamu tuh pengen ngerti. Akhirnya sahabat ini nyeritakan, ya saya memang nggak ada yang spesial, cuman ada satu hal, rutinitas yang itu mungkin bisa jadi menjadi penyebab kenapa kok Rasulullah SAW menyampaikan hal tersebut. Setiap sebelum tidur saya tidak akan memejamkan mata sampai membersihkan dada saya, hati saya ini dari kedengkian, kedongkolan, kejengkelan dari saudara sesama muslim. Seumpamanya ada fulan itu ndolimi saya, sebelum tidur wis tak ngapuroni. Ada orang yang bikin marah saya, bikin jengkel saya, sebelum tidur wis tak ngapuroni. Jadi enggak memendam benci, dengki, ya, sengit sama orang lain, blas. Resik atine. Niku langsung loh, gara-gara niku tok mlebet swarga. Makanya kadang Islam niku amalan boten muluk-muluk sangat. Boten kudu sedekah 1 miliar napa 1 triliun. Nggih. Boten kudu seumpamanya kemudian orang dengan kepahlawanannya seumpamanya berangkat ke Palestina sana langsung saya pasukan berani mati. Kadang enggak harus begitu. Tapi wasilah mlebet swarga niku kadang sederhana. Cuman ngresiki ati. Nggih, ngresiki ati, membersihkan hati dari kedengkian, kebencian terhadap saudara muslim. Nah, monggo siapa yang bisa ngamalkan niki coba. Sakderenge sare diresiki sedanten. Saged mboten, Bu? Insya Allah diikhtiari riyen. Wong kadang pun sare mapan ngoten, atine niku sengite kalih sing teng sampinge. Nggih. Lha bojone dhewe. Lah pripun niku badhe harmonis ngoten niki. Nggih, barakallahu fikum. Ngapunten sanget niki mbok menawi kedawan. Nggih. Mugi-mugi manfaat nggih. Makaten insyaallah saged kepanggih melih pengajian
sasi ngajeng nggih mugi-mugi dikampilaken. Wa sallallahu wasallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam tasliman katsira. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah nasrun minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.